Renungan kita, Tuhan, Engkau adil dan hukum-hukum-Mu benar. Janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Aku kecil dan hina, tapi titah-Mu tidak kulupakan. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan masih dari Mazmur 119, Mazmur yang memiliki 176 ayat. Kembali di dalam ayat 137 sampai 144. Coba Anda lihat di bawah, berhadapan dengan tangan kanan Anda ada seperti tanda panah. Anda klik dan akan baca, akan bertemu dengan bacaan yang saya gubah. Nah, coba klik ya, ingat subscribe, kemudian tekan lonceng, kemudian kita lihat baca lengkap. Nah, kita baca bersama-sama. Tuhan, Engkau adil dan hukum-hukum benar. Janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Aku kecil dan hina, tapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Saudara-saudara, ini bukan berarti bahwa pemazmur sementara ini di dalam kepepaan, kemiskinan, tak berdaya, dan menjadi orang termarginal, terlupakan. Dalam konteks ini pemazmur sebetulnya dia dalam keadaan biasa-biasa, ada kecukupan bahkan. Nah, gubahan di sini dia ambil dari hal-hal yang berkembang dalam komunitas iman dia, dalam masyarakat, dan dia bertemu dengan banyak orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan, hukum Tuhan, tapi mereka dikategorikan sebagai orang-orang kecil, orang-orang yang dikatakan di sini sebagai aku kecil dan hina. Nah, pemazmur melihat bahwa kok orang-orang yang kecil ini, orang-orang yang menurut ukuran orang lain, bahwa inilah orang-orang susah, orang-orang tak berdaya yang patut ditolong. Itu ukuran yang berdasarkan pandangan orang. Namun pemazmur melihat bahwa walaupun mereka itu terbilang orang kecil atau orang tak berdaya, orang termarginal, orang papa, ya, tapi dari dalam hati mereka muncul bahwa walaupun aku seperti ini, tapi aku mencintai firman Tuhan dan aku mencintai hukum Tuhan, dan hukum Tuhan itu membuat aku hidup, aku ada, aku eksis. Nah, sehingga dalam gubahan ini jangan jelas bahwa firman Tuhan itu memberikan kekuatan, hukum Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap orang di mana posisi ia dalam tataran atau area yang berada, cukup berada, kaya raya atau tak berdaya atau dikategorikan sebagai miskin. Itu jika mereka dekat Tuhan, maka mereka tidak memandang semuanya itu sebagai satu perbedaan, tapi justru mereka lihat sebagai satu kebahagiaan. Nah, kebahagiaannya di mana? Kebahagiaannya hanya kuncinya adalah di mana mereka melakukan keadilan, menjalankan hukum-hukum dengan benar, setia pada Tuhan, ibadah, dan menaikkan isi hati kepada Tuhan. Dan menurut mereka bahwa mencintai Tuhan, mencintai hukum Tuhan lebih utama daripada apa-apa yang diukur oleh manusia. Nah, dalam konteks itulah coba kita memperhatikan dalam sikap kekinian kita,
Memang ada banyak pandangan yang kita bisa lihat atau kita alami bahwa kadang-kadang yang pertama adalah cara pandang bahwa orang kecil dan orang tak berdaya itu merupakan orang-orang yang tidak bahagia, ya itu ukuran kita. Tapi coba kalau kita masuk di dalam kehidupan mereka, seringkali mereka menjawab dengan membuat kita terkejut. Mereka bisa menerima keadaan dan apa yang terjadi. Mereka bilang, ini sudah cukup dari Gusti Allah, sudah cukup dari Tuhan. Memang aku harus begini. Ini adalah akibat dari masa kecil saya tidak sekolah, tidak taat orang tua, atau tidak berpendidikan, makanya saya alami seperti ini. Misalnya seperti itu. Atau kita menemukan juga bahwa orang yang berada, orang yang kaya raya, tapi dia mengalami kehampaan karena ya jiwanya dirinya, pemikirannya bergantung dengan apa yang ada pada dirinya, takut hilang, takut dirampok, takut miskin atau apalah itu. Nah, ada dua hal seperti itu yang terjadi dalam masyarakat, dalam konteks kehidupan kekinian kita. Mungkin juga kita terjerumus di dalam pandangan yang dua pandangan tersebut. Padahal pemasmur mengingatkan kepada kita bahwa yang utama adalah firman, peringatan-peringatanmu membuat aku mengerti supaya aku hidup. Hidup yang bermakna, hidup yang mempunyai akibat yang dikenal dan dikenang, berdampak pada damai dan perdamaian, menjadi kiblat banyak orang di dalam kata, nasihat, dalam pandangan dan seterusnya. Itu bukan dengan harta atau kekayaan atau apalah, tapi justru pemasmur memperlihatkan bahwa aku hidup karena aku mengerti firman Tuhan. Titah-titahmu, ya, ketika aku ditimpa kesesakan, aku menjadi ditimpa kesusahan sekalipun, aku tetap menyukai, tidak pernah meninggalkan firman. Justru firman dan perintah Tuhan menjadi kesukaan. Banyak orang ketika dalam kesusahan justru lari dari Tuhan karena berpikir bahwa Tuhan melupakan, dia ditinggalkan Tuhan. Sebalik, pemasmur bahwa ketika sekalipun aku kecil, hina, aku dalam kesusahan, aku tetap berpegang kepada Tuhan. Dan memang itu satu penyerahan diri yang tidak semua orang bisa seperti itu. Mungkin saja kita ketika kita di dalam keadaan yang jatuh, bisa saja kita anggap bahwa inilah kejatuhan yang akibat dari Tuhan melupakan kita. Tidak, justru di saat seperti itu adalah ujian supaya kita kembali bangkit untuk bersama dengan Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara dalam kemenasihan semuanya, saudara-saudara seiman dan seagama, mari kita menjadi orang-orang yang hidup karena firman Tuhan. Dan apapun terjadi pada kita kecil, hina, kesesakan atau susah sekalipun, atau kita dalam keadaan yang punya sekalipun, yang utama adalah bagaimana kita menjalani kehidupan, menjalani hidup dan kehidupan berdasarkan apa maunya Tuhan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Tuhan, jadikan kami mengerti firman-Mu. Amin.